Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah. Kita akan membahas mengenai ikhlas. Ada lelucon surat Al-Ikhlas. Coba cari di mana ada kata ikhlasnya. Kalau surat Al-Baqarah ada kata Baqarahnya. Surat An-Nisa ada ayat tentang nisanya. Surat Al-Fil ada ayat tentang filnya, tentang gajah. Fil di situ bukan artinya perasaan tapi gajah ya. Surat Al-Fil. Surat Al-Ikhlas kok tidak ada kata ikhlasnya sih? Karena itu kita bahas sebentar tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya adalah rela. Kalau kita ikhlas dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kita merelakan sesuatu. Meskipun kecurian, tapi ikhlas. Meskipun nilainya jelek, tapi ikhlas. Ini mental pecundang ini ya. Udah nilainya jelek, ikhlas lagi. Harusnya kan nilainya jelek pengen memperbaiki diri gitu kan. Tapi dalam bahasa Indonesia, ikhlas tuh artinya kira-kira begitu. Rela gitu ya. Meskipun dijajah, ikhlas sajalah gitu ya. Meskipun uangnya dipotong, ikhlas sajalah gitu ya. Ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya itu rela, merelakan sesuatu. Agak berbeda dengan ikhlas dalam istilah agama. Ikhlas dalam istilah agama dari kata kholaso artinya murni. Ikhlas dalam istilah agama ini artinya adalah lillahi ta'ala. Murni hanya untuk Allah saja. Lawannya ikhlas adalah syirik. Dari kata syaroka yang artinya mencampur. Jadi kalau saya punya air putih, sudah saya beri campuran gitu ya. Entah itu campurannya teh misalnya, atau gula, atau pewarna, atau kopi, atau apapun. Ketika itu air itu sudah tidak murni lagi. Dia sudah menjadi air yang musyrik, air yang sudah tercampur. Begitu juga kalau kita menyembah Allah, tapi kemudian pingin bikin status, lagi sholat nih, lagi takbiratul ihram nih. Kalau kita sampai seperti itu, maka sangat mungkin oleh Allah ibadah kita ditolak. Ibadah itu disebut sebagai ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah. Kalau ada ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah, maka oleh Allah semua ibadah itu nilainya diserahkan kepada selain Allah semua. Sudah biar sekutu kamu itulah yang akan menilainya. Allah berlepas diri. Oleh karena itulah, makanya kita sangat dianjurkan kalau kita beribadah, jangan dipamerkan. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Jaga biar menjadi rahasia. Kecuali apa? Kecuali sholat jamaah. Kan nggak mungkin sholat jamaah sendirian di tempat tertutup gitu kan. Terus apakah berarti sholat berjamaah sama sholat sendiri itu lebih baik sholat sendiri karena sholat sendiri lebih ikhlas? Kalau sholatnya sholat sunnah yang memang tidak wajib berjamaah, pasti lebih baik sholat sendirian. Lebih baik sholat sendirian di rumah. Orang nggak tahu, orang nggak lihat, kita betul-betul hanya menghadap kepada Allah. Tapi kalau sholat berjamaah itu seperti ujian advance. Satu, kita harus berangkat ke masjid. Dua, kita harus tampil bagus, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, bersisir, sikat gigi, mandi dulu, minimal wudhu dulu. Harus tampil menawan seperti itu, kemudian di masjid berkumpul. Nah, bagaimana supaya kita sejak dari rumah sampai masjid tidak riak? Itu namanya ujian advance kan? Ujian ikhlasnya itu sudah tingkat lanjut. Jadi bukan cuma ikhlas yang harus ngumpet, tapi
harus keluar ke masjid, dan itu harus tetap ikhlas. Memakai wangi-wangiannya hanya untuk Allah. Berhias memakai pakaian bagusnya hanya untuk Allah. Tapi dia ke masjid, menjadi imam atau menjadi makmum, mungkin juga dia menjadi muazin, mungkin menjadi khotib, dan dia tetap menjaga hatinya agar tetap ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kesimpulannya, secara bahasa, ikhlas dalam bahasa Indonesia tadi artinya rela, sementara ikhlas dalam istilah agama artinya adalah hanya untuk Allah saja. Meskipun kita rela diinjak-injak, tapi kalau itu bukan untuk Allah, dalam agama tidak dinilai sebagai ikhlas. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.